Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Julfikar Nur Fikri. Di video kali ini kita akan coba belajar bagaimana caranya membuat daftar menu makanan online atau e-buku menu menggunakan PHP dan MySQL pada Buka Resto Sederhana. Jadi sebut saja nama restorannya di sini Buka Resto Sederhana. Jadi ceritanya Buka Resto Sederhana ini menjual aneka makanan ayam-ayaman ya, seperti ayam goreng, ayam penyet, ayam bakar, dan ayam yang lainnya. Oke, kalau dilihat dari judulnya, mungkin teman-teman udah ada gambaran atau udah ada yang pernah ngalamin. Ketika teman-teman datang ke restoran atau tempat makan, itu biasanya disediain daftar menu makanannya ya. Entah itu udah ada di mejanya atau baru dikasih sama pelayannya ketika kita datang. Atau mungkin juga teman-teman ada yang udah ngalamin melihat daftar menu makanannya secara online. Iya, memang udah ada ya. Namun gak ada salahnya kita akan membuat seperti itu juga. Oke, tujuannya di sini yang sudah pasti itu buat belajar ya. Kita akan belajar membuat daftar menu makanan online. Kemudian mengingat kembali pelajaran coding yang mungkin udah lupa ya. Lalu membiasakan diri ngoding. Kemudian untuk nambah wawasan baru. Buat teman-teman yang mungkin ada tujuan lainnya silahkan ditambahin lagi aja. Lalu untuk batasannya itu yang pertama, sistem ini hanya untuk customer melihat daftar menu makanan aja secara online ya, yang tersedia di Buka Resto Sederhana. Kemudian yang kedua itu admin dapat mengelola data user, data menu makanannya, dan data QR code-nya. Lalu untuk proses bisnisnya itu sendiri, kalau dilihat dari sisi customer, ya seperti biasa. Yang pertama customer datang ke Buka Resto Sederhana, kemudian scan QR code yang ada di meja yang customer tersebut tempatin menggunakan aplikasi QR code scanner atau yang lainnya. Biasanya kan suka ada kamera HP ya yang bisa scan QR code juga ya, atau mungkin kalau gak bisa menggunakan Google Lens juga atau yang lainnya yang teman-teman ketahui atau yang customer ketahui gitu. Kemudian customer diarahkan ke halaman website daftar menu makanan. Jadi ketika kita scan QR code-nya nanti akan muncul URL. Kemudian si customer klik URL tersebut nanti akan diarahkan ke halaman website daftar menu makanannya. Kemudian customer melihat-lihat daftar menu makanan, lalu customer manggil pelayan dan pesan sesuai yang tersedia di daftar menu tersebut. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk proses bisnisnya. Selanjutnya untuk front end atau tampilannya kita akan menggunakan HTML, CSS, dan sedikit aroma JavaScript. Lalu untuk backend-nya atau untuk komunikasi sama database-nya kita akan menggunakan PHP. Kemudian untuk text editornya di sini saya menggunakan Sublime Text. Buat teman-teman yang memang di laptopnya ada text editor lain, silahkan gunakan aja ya. Lalu untuk web servernya di sini saya menggunakan SAMPP versi 7.4. Kemudian aktornya atau penggunanya ini ada dua. Yang pertama customer, yang kedua admin. Lalu untuk struktur database di sini nama database-nya itu e_buku_menu. Kemudian tabel-tabelnya ada tabel user, tabel produk, tabel ekstra menu, sama tabel QR code. Kalau tabel user ini biasa ya digunakan buat menyimpan data usernya ya, kayak admin gitu. Siapa aja admin yang bisa login. Kemudian data produk untuk menyimpan data produknya atau menu-menunya. Lalu ekstra menu untuk menyimpan data ekstra menunya ya, tambahan menu kan biasanya kalau di daftar menu tuh misalkan ayam goreng, suka ada tambahan menunya, tambah sambal goreng atau sambal terasi atau mungkin tambah kriuk. Nah, di menu tambahan itu ada yang dikenakan biaya tambahan, ada yang enggak. Nah, seperti itu. Nanti akan disimpan di tabel ini. Lalu QR code ini untuk menyimpan data QR code-nya ya. Jadi URL-nya apa, kemudian nanti QR name-nya apa.
Selanjutnya untuk fiturnya, untuk customer itu yang pertama daftar menu makanan, yang kedua detail menu makanan ya. Jadi si customer bisa melihat daftar makanan sama melihat detail makanannya. Untuk admin, admin bisa login, kemudian beranda ya seperti biasa, beranda paling untuk menampilkan ucapan selamat datang aja. Lalu user untuk mengelola data user, siapa aja bisa login, bisa tambah, bisa lihat, bisa edit, bisa hapus. Produk juga sama, bisa tambah, lihat, edit, hapus. QR code itu bisa tambah, bisa lihat, bisa hapus. Lalu logout. Oke, kemudian di sini juga ada langkah-langkahnya biar gak lupa teman-teman ya. Ini yang pertama kita buat struktur database dulu, kemudian isi satu data user admin, biar nanti bisa langsung cek tes loginnya gitu ya. Kemudian buat folder project dengan nama e-buku menu. Lalu ketiga itu buat file koneksi database. Yang keempat buat halaman daftar menu makanannya, ini buat si customernya ya. Jadi kita buat navbar nanti, kemudian buat si debar, lalu banner, lalu list daftar menunya. Kemudian buat halaman detail menu. Oke, lalu buat halaman login admin, buat halaman beranda. Halaman beranda ini sekalian kita buat navbar, si debar, konten. Kemudian buat halaman users, buat untuk melihat datanya dulu, kemudian nanti untuk tambah datanya, edit, dan hapus. Buat halaman produk sama, lihat, tambah, edit, hapus. Halaman QR code, kita nanti akan download library PHP QR code-nya, kemudian kita buat halaman view, add, detail, dan hapus. Setelah itu mungkin nanti kita akan review hasilnya ya. Kita akan hosting dan kita akan coba testing seperti apa jadinya. Setelah itu baru selesai. Oke, mungkin teman-teman video kali ini kita cukup sampai di sini aja ya terkait cara membuat daftar menu makanan online atau e-buku menu. Jadi nanti kita akan buat beberapa video ya, ada berapa part kita lihat nanti aja sesuai dengan langkah-langkah yang ada di sini ya. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa jadinya, silahkan ikutin aja cara pembuatan daftar menu makanan online ini ya sampai selesai. Dan semoga tetap semangat ya untuk belajarnya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.